Oke, baiklah anak-anak teacher kelas 8. Nah, judul materi kita sekarang adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, tujuan pembelajarannya pastinya anak-anak teacher dapat menentukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu di A, B. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita lihat posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, kalau kita lihat di perumahan ya. Perumahan. Posisi titik perumahan ini terhadap titik asal 0,0. Nah, kalimatnya adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Lalu dia kemana lagi? Ke atas ya. Berapa satuan ke atas? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya posisi perumahan terhadap titik 0,0 ya, 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Tanah lapang. Ya, tanah lapang ini terhadap titik asal 0,0. Berarti berapa langkah? 4 satuan ke kiri. Dan 3 satuan ke atas. Jadi posisi tanah lapang terhadap titik asal 0,0, 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Nah, sekarang bagaimana posisi hutan terhadap pos? Ingat ya, hutan terhadap pos. Bukan terhadap titik asal 0,0 lagi, tapi terhadap pos. Nah, berarti kita bergeraknya mulai dari pos. Kita menentukan posisi hutan terhadap pos. Berarti kita bergerak mulai dari pos. Caranya adalah kita perhatikan berapa langkah ke kiri dia tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Nah, jadi posisi hutan terhadap pos 2 yaitu 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Oke. Ada pertanyaan anak teacher semuanya tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu? Oke. Nah, Bapak lanjut dengan posisi atau lebih lengkapnya. Anda bisa lihat di halaman sebelah. Nah, halaman sebelah ya, ini. Halaman sebelah. Posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini semuanya adalah posisi perumahan ya. Pos utama 6,5 ya. Pos utama. Nah, terus itu kan perumahan 6,5, kita lihat di sini 6,5. Nah, sekarang berikutnya, nah posisi tempat terhadap. Nah, sekarang tanah lapang, mana tanah lapang? Nah,
10. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Sekarang ini kita lihat kalimatnya. Sekarang posisi perumahan terhadap tanah lapang. Ya, bukan pos utama. Pos utama itu maksudnya adalah titik 0,0. Sekarang posisi perumahan terhadap 0,0 betul 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Sekarang terhadap tanah lapang. Tanah lapang ya, kita lihat. Tanah lapang. Kita lihat ini tanah lapang, ini perumahan. Kita menentukan posisi apa? Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Berarti posisi kita pertama-tama di tanah lapang. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, coba kita lihat 10 satuan ke kanan, 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Oke. Udah ngerti ya anak-anak teacher semuanya. Nah, sekarang teacher akan membahas soal garis. Sekarang posisi atau kedudukan terhadap dua garisnya. Nah, pertama sejajar. Nah, ini sejajar nama ini. Sejajar itu adalah di mana jarak setiap garis tersebut, kedua garis tersebut selalu sama. Itu dinamakan sejajar. Nah, terus kedudukan kedua adalah ini namanya berpotongan, garis hitam dengan garis merah berpotongan, tegak lurus, ada tanda siku-siku di sini. Nah, yang ketiga, dua garis ini berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Nah, udah ngerti Anda semuanya? Oke, baiklah. Untuk latihan Anda kerjakan uji kompetensi 2 ya, uji kompetensi 2. Nih dari halaman 66 ya, 66 67 68 69 ya. Oke, sampai 70. Kerjakan ini semuanya Anda ya. Oke, selamat belajar semuanya.